Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siskawa Yunitya Sretnolandari. Ya Allah, apa kabar semuanya teman-teman? Lama banget nih ya, nggak ngeposting info-info terkait dengan perguruan tinggi maupun terkait dengan beasiswa ya. Nah, di sini aku mau ngasih informasi karena kemarin juga banyak banget yang tanya ya tentang beasiswa Indonesia Maju. Ini aku mau share ya, meskipun agak terlambat ya, tapi it's okay ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya tentunya ya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan terkait dengan beasiswa Indonesia Maju ini tuh seperti apa. Nah, di sini memang untuk beasiswa Indonesia Maju ya, itu untuk lulusan yang nantinya berprestasi begitu ya bagi para peserta didik. Nah, di sini ada beberapa persyaratan tentunya. Nanti silakan teman-teman cek terlebih dahulu apakah syaratnya itu sudah memenuhi atau belum. Beasiswa Indonesia Maju di sini adalah program bagi peserta didik atau lulusan yang berprestasi yang berkeinginan melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik nantinya di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini bisa teman-teman, bukan hanya untuk ini ya, khusus di dalam negeri saja universitasnya, tapi kalian bisa mendaftar di luar negeri. Oke, kemudian program ini terdiri dari program beasiswa non-gelar atau non-degree, yaitu program persiapan ya S1 luar negeri, dan gelar degree-nya yaitu program beasiswa S1 dan S2 baik dalam maupun luar negeri nantinya. Nah, di sini untuk visi beasiswa Indonesia Maju itu nantinya memang untuk menciptakan ini ya, talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045. Kemudian memiliki misi diantaranya adalah menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia untuk memegang peran strategis di institusi global yang relevan untuk sektor prioritas Indonesia, dan juga mencetak pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas Indonesia unggul di tingkat dunia. Oke, kemudian setelah kalian tahu apa itu beasiswa Indonesia Maju, nah, kalian juga harus tahu tentang BIM ini, beasiswa Indonesia Maju itu mengakui berbagai bentuk prestasi. Di antaranya prestasi apa saja sih, teman-teman? Nah, di sini bidang prestasi yang bisa kita ini ya ikutkan begitu untuk mendaftar di beasiswa Indonesia Maju ini, di antaranya adalah di sains, ristek, teknologi dan inovasi, kemudian seni, bahasa dan juga literasi, vokasi dan kewirausahaan, olahraga dan kesehatan jasmani. Nah, di sini prestasi ini ya, prestasi di bidang ini tadi, tentu saja prestasi pada ajang Puspresnas. Nah, tapi juga di sini prestasi pada ajang atau non ajang di luar Puspresnas. Kemarin kan ada yang tanya, dikiranya harus yang menyelenggarakan dari Puspresnasnya. Ternyata tidak boleh ya, boleh di luar dari Puspresnas. Silakan teman-teman yang memiliki prestasi di bidang ini tadi ya, sains, seni, vokasi, wirausahaan dan juga olahraga, bisa untuk mendaftar ya, untuk apply di beasiswa Indonesia Maju tentunya. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih? Kemarin juga banyak nih yang tanya tentang kurasi. Apa sih kurasi talenta itu gitu ya? Jadi kalau di sini itu kurasi talenta merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbud Ristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi. Nah, hasil kurasi akan masuk pencatatan Puspresnas dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Nah, di sini nanti silakan peserta mengisi instrumen kurasi pada laman kurasi Puspresnas. Kemudian selanjutnya dari Puspresnas akan melakukan kurasi terlebih dahulu, sehingga nanti kalian akan mendapatkan sertifikat pengakuan prestasi yang kalian miliki, gitu ya teman-teman untuk tahapannya. Oke, next.
Nah, di sini ada 3 instrumen kurasi berbeda untuk diisi peserta didik atau lulusan berdasarkan tipe prestasi masing-masing dari pendaftar ya. Di sini yang pertama ada kurasi ajang kompetisi talenta, nah di mana berprestasi melalui ajang kompetisi talenta. Kemudian ada yang kedua kurasi ajang non-kompetisi talenta, berarti berprestasi melalui non-ajang kompetisi talenta misalnya di pameran atau festival. Kemudian yang ketiga kurasi non-ajang talenta, berprestasi non-ajang talenta seperti dari rekor muri, YouTuber berprestasi, penggiat lingkungan hidup yang mendapatkan penghargaan. Nah, kurasi yang diperuntukkan bagi peserta didik berprestasi silakan bisa dicek di sini ya teman-teman. Nah, di sini nih alamatnya di laman ini bisa langsung diklik saja ya. Oke, next. Bagaimana nih Kak proses beasiswa Indonesia Maju itu sendiri gitu ya. Oke, di sini akan saya jelaskan ya beberapa hal gitu tentang beasiswa Indonesia Maju. Nah, karena tadi disampaikan bahwa ada program non-gelar gitu ya. Di sini ada jenjang pendidikan menengah khususnya nanti untuk program persiapan S1 luar negeri. Jadi memang ada persiapan ya, proses persiapan untuk kita tuh mau daftar ke luar negeri gitu. Kita bisa mengajukan saat nanti ada syaratnya sih di kelas berapa kita akan mengajukan program non-gelar ini gitu. Nah, program persiapan S1 luar negeri bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik berprestasi agar bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri top dunia. Sasarannya siapa sih? Sasarannya pada program ini adalah peserta didik yang berprestasi dan sedang duduk di kelas 11 tahun ajaran 2021-2022, jenjang SMA, SMK, dan juga MA serta sederajatnya bisa mendaftar. Nah, ini sasarannya ya Kak ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kriteria dan juga persyaratan. Kriteria di sini jelas sebagai warga negara Indonesia, kemudian peserta didik di kelas 11 di tahun ini ya 2021-2022, kemudian memiliki prestasi pada ajang talenta dan juga non ajang talenta. Untuk prestasi non-ajang talenta nanti memiliki prestasi yang telah dikurasi oleh Puspresnas tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian memiliki integritas kebangsaan sebagai pelajar Pancasila, calon pemimpin masa depan bangsa. Nah, kemudian memiliki kefasihan berbahasa Inggris, bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan studi kalian mau kemana, jadi menyesuaikan. Kemudian tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lainnya, dengan diperuntukkannya komponen biaya yang sama. Jadi kalian kalau sudah apply beasiswa Indonesia Maju ini, kalian tidak boleh menerima beasiswa dari instansi lainnya atau beasiswa-beasiswa yang lainnya. Kemudian bagi penyandang disabilitas wajib menyertakan jenis kekhususannya ya dari spesialis atau dokter ahli yang sesuai dengan ketunaannya apa begitu. Kemudian mengisi profil diri pada formulir pendaftar online pada laman ini ya. Silahkan langsung kunjungi di https ini ya. Nah, pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian persyaratannya adalah kalian tentu saja harus ada fotokopi identitas diri, boleh nantinya KTP atau KK dan juga paspor. Kemudian fotokopi kartu pelajar atau surat keterangan pengganti kartu pelajar bagi yang memang kartu pelajarnya hilang misalnya. Kemudian ada transkrip nilai rapot ya nantinya dari kelas 10 semester 1 hingga semester terbaru di kelas 11. Kemudian ada fotokopi bukti prestasi dan juga sertifikat berupa prestasi pada ajang yang diselenggarakan dan dikeluarkan oleh Puspresnas atau kurasi tadi. Kemudian ada fotokopi tes bahasa Inggris berupa hasil sertifikat tes resmi, entah itu nanti tesnya berupa TOEFL, IELTS, ini juga bisa melalui Duolingo, English test juga bisa. Nah, kemudian hasil sertifikat bahasa asing lainnya sesuai dengan negara tujuan studi, itu nanti di luar bahasa Inggris ya, ini opsional artinya tidak
wajib begitu ya. Kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program beasiswa Indonesia Maju dengan nanti diberi materai 10.000 dan persetujuan orang tua bermaterai yang sudah ditandatangani. Tentu saja di sini juga diminta untuk esai pendaftaran beasiswa Indonesia Maju dalam bentuk bahasa Inggris ya teman-teman. Ini silakan bisa dipersiapkan ya bagi teman-teman yang saat ini duduk di kelas 11, boleh buat prepare gitu nanti untuk apply saat adanya pembukaan di beasiswa Indonesia Maju. Dan rencana studinya adalah di luar negeri gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada program pembinaan. Program pembinaan terdiri dari 3. Di sini ada program pengayaan akademik, nanti kursus persiapan tes ini ya, SIT gitu, sama kursus persiapan tes TOEFL atau IELTS. Kemudian program pengayaan talenta non akademik, program yang disiapkan untuk memperkuat ya portofolio pengalaman peserta didik di luar ruang kelas gitu. Dan juga ada program konseling pendidikan tinggi, college counseling begitu, nanti program konsultasi yang bertujuan membantu peserta didik dalam proses persiapan dalam rangka pendaftaran ke PT di luar negeri tujuannya gitu. Oke, terkait dengan lingkup pembiayaan, ada biaya kursus persiapan tes TOEFL, IELTS, dan juga bahasa asing lainnya. Kemudian biaya tes TOEFL, IELTS, dan juga bahasa asing lainnya, serta ada biaya kursus persiapan tes SIT dan biaya tes SIT-nya, kemudian biaya penerjemah dokumen-dokumen kalian, kemudian ada biaya konselor pendidikan, biaya pendaftaran ke PT luar negeri tujuan, dan biaya program pengayaan talenta non-akademik. Nah, ini ya, biaya penerjemah dokumen pendaftaran yang membutuhkan penerjemah yang tersumpah. Jadi nanti kalau misalnya dokumen-dokumen itu harus ditranslatekan yang lembaga itu memang sudah memiliki ini ya sebagai penerjemah tersumpah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tahap seleksi program persiapan S1 luar negeri, di mana seleksinya ada registrasi ya. Tentu saja silakan bisa melakukan registrasi pada laman ini. Ya, daftarnya di sini, lamannya, webnya. Kemudian dengan melengkapi dokumen yang diminta pada laman registrasi. Apabila sertifikat prestasi tidak dikeluarkan oleh Puspresnas, lakukan kurasi ke laman ini ya, silakan. Nah, kemudian seleksi administrasi nanti meliputi akan adanya pengecekan kelengkapan data dan juga validitas data administrasi, dan juga ada pembobotan pada nilai rapot. Nah, kemudian pembobotan pada prestasi akademik atau non-akademik pendaftar. Kemudian ada seleksi substansi yang ini ya, dan wawancara gitu ya. Seleksi substansi dan wawancara meliputi survei kebinekaan dan juga nanti wawancara. Nah, ini silakan bisa dipersiapkan juga ya buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di beasiswa Indonesia Maju. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagaimana alur pendaftarannya gitu ya. Alur pendaftarannya silakan, tadi sudah saya berikan linknya ya untuk mendaftar begitu. Tentu saja tahapannya adalah pendaftaran, mengunggah persyaratan pendaftaran, kemudian proses kurasi tadi lamannya juga sudah ada, seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, sehingga nanti terakhir adalah pengumuman seleksi substansi. Untuk link unggah ini ya, persyaratan pendaftaran bisa langsung diklik di sini. Nah, ini alamatnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini program bergelar. Kalau tadi program non gelar, ini adalah program yang bergelar atau degree gitu ya. Nah, di sini jenjang sarjana, baik nanti beasiswa S1 dalam negeri maupun beasiswa S1 luar negeri. Kemudian di sini juga dibuka bukan hanya untuk S1 tapi ada jenjang S2 dalam negeri dan juga luar negeri yang teman-teman program magister. Oke, selanjutnya. Nah, kriterianya untuk yang S1 dan juga S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri ini ada beberapa persyaratan ya. Di sini peserta didik lulusan pada pendidikan menengah,
pendidikan khusus, dan juga lulusan pada pendidikan tinggi yang memiliki prestasi pada ajang talenta dan non-ajang talenta. Nah, prestasi yang dimaksudkan di sini apa? Prestasi pada ajang yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Puspresnas. Nah, memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1, medali emas gitu ya, juara 2, perak, dan 3 perunggu. Nah, di sini atau internasional nanti setara dengan juara 1 emas, perak, dan perunggu, dan penghargaan khusus di tingkat internasional yang diperoleh selama jenjang pendidikan menengah untuk program beasiswa bergelar. Nah, ini nanti S1 ataupun D4 juga bisa ya selama 10 tahun terakhir untuk program beasiswa bergelar. S2 ya. Kemudian prestasi pada ajang yang tidak diselenggarakan atau difasilitasi oleh Puspresnas ini nanti adalah memiliki prestasi tingkat nasional setara dengan juara 1 emas, 2 perak, 3 perunggu, dan juga internasional setara juara 1, 2, 3, dan penghargaan khusus yang diperoleh selama jenjang pendidikan menengah untuk program beasiswa bergelar. S1 ya, selama 10 tahun terakhir untuk program beasiswa bergelar S2 dari ajang yang telah dikurasi terlebih dahulu oleh Puspresnas. Kemudian bagaimana dengan prestasi non-ajang talenta di sini? Memiliki prestasi selama jenjang pendidikan menengah untuk program beasiswa bergelar S1 D4 selama 10 tahun terakhir untuk program beasiswa bergelar S2 yang telah dikurasi oleh Puspresnas. Nah, di sini ada surat keterangan menyelesaikan ya program pembinaan bagi pendaftar dari program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Nah, diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri dan program studi dengan akreditasi BAN-PT minimal B atau baik sekali. Diterima pada perguruan tinggi luar negeri, nah tujuan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Oke, ini adalah kriteria dan persyaratan untuk daftar di S1 dan S2 yang bergelar ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan komponen pembiayaan ya? Komponen pembiayaan dana pendidikan di sini nanti dana SPP ya, tuition fee, kemudian dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan skripsi untuk yang S1, kemudian ada biaya pendukung, tentu saja ada biaya dana transportasi, kemudian dana aplikasi visa luar negeri, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan luar negeri, kemudian dana hidup ya, hidup bulanan gitu. Nah, kemudian dana keadaan darurat, berarti di sini living cost-nya dapat ya teman-teman gitu. Nah, kemudian untuk yang S2 ini komponen pembiayaannya apa aja sih? Kalau dari segi dana pendidikan di sini tentu saja dapat tuition fee, kemudian dana pendaftaran, dana tunjangan buku ya, dan juga dana bantuan tesis. Dan biaya pendukungnya di sini dana transportasi, aplikasi visa, kemudian asuransi kesehatan, dana kedatangan luar negeri, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, berarti hampir sama ya di sini untuk program S1 maupun S2-nya yang akan dibiayai gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa peserta program beasiswa S1 luar negeri yang sukses mengikuti pembinaan dan berhasil mendapatkan ini LOE dari PT luar negeri tujuan otomatis mendapatkan akses untuk mengikuti seleksi program beasiswa S1 luar negeri gitu. Selanjutnya terkait dengan tahapan seleksi program beasiswa bergelar. Di sini yang pertama registrasi ya, silakan bisa melakukan registrasi pada laman ini. Dokumen yang diminta pada laman registrasi, kemudian apabila sertifikat tadi yang dikeluarkan ini belum keluar gitu ya misalnya, silakan langsung diurus saja melalui laman ini ya untuk kurasi begitu. Nah, selanjutnya seleksi administrasi. Di sini silakan untuk mempertimbangkan seleksi ini nanti akan mempertimbangkan ya kelengkapan berkas, ijazah, bukti dan juga kelulusan. Kemudian prestasi capaian penghargaan tertinggi yang didapat oleh peserta didik. Kemudian ada pemeriksaan letter of acceptance. Nah, di sini daftar perguruan tinggi dan juga program studi dapat diunduh pada laman di sini. Dan yang terakhir di sini adalah seleksi substansi dan wawancara. Nanti meliputi dari esai aplikasi dan juga wawancara gitu ya teman-teman.
Nah, alur pendaftarannya di sini sama ya. Tentu saja di sini pendaftaran, kemudian mengunggah persyaratan pendaftaran, proses kurasi, seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi, dan pengumuman seleksi substansi. Link juga bisa diunggah di sini, beasiswa.kemdikbud.go.id. Nah, jadi silakan untuk teman-teman bisa secara step by step untuk mendaftar di Beasiswa Indonesia Maju sesuai dengan target dan juga keinginan dari teman-teman sendiri. Nah, ini terkait dengan timeline pendaftaran dan juga seleksi. Untuk timeline Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri, ini tanggalnya ini ya teman-teman, berarti sudah lewat ya. Untuk terakhir kemarin 31 Mei 2022 untuk penutupan pendaftaran. Nah, kemudian di sini untuk timeline dari untuk gelar ini ya, yang bergelar S1 dan S2. Ini penutupan pendaftaran beasiswa S1 dan juga S2 luar negeri ini masih bisa karena terakhir tanggal 30 Juni. Kemudian nanti penutupan pendaftaran beasiswa S1 dan S2 dalam negeri juga masih sangat bisa sekali ditutup tanggal 30 Juli 2022. Nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi masih akan ada informasi selanjutnya ya sampai tahap daftar ulang ini. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk tahun ini bisa daftar yang ini ya, program Indonesia Maju khusus yang bergelar S1 dan S2 gitu. Karena yang ini tanpa gelar tadi itu sudah ditutup ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, oke teman-teman, selesai sudah ya penjelasan dari saya terkait dengan beasiswa Indonesia Maju ya. Itu tadi memang program yang baru juga ya, ini dari Kemendikbud. Nah, silakan buat teman-teman yang excited banget buat daftar, segera mendaftar, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu. Siapa tahu nanti menjadi rezeki teman-teman ya tentunya. Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Semoga berhasil di Beasiswa Indonesia Maju. Oke, buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya secara langsung begitu bisa nge-DM aku di Instagram aku ya teman-teman, di Siska_Makbullah. Silakan langsung nge-DM aja, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian begitu. Oke, dan don't forget for like, comment, subscribe channel aku ya teman-teman tentunya. Oke, thank you very much for your nice attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.